Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, salah satu bapak gereja bernama Tertullianus. Dia adalah seorang pemimpin gereja yang cukup banyak menghasilkan tulisan-tulisan mengenai iman Kristen selama masa awal kekristenan. Beliau pernah berkata begini, darah para martir merupakan benih gereja. Orang-orang Kristen mula-mula dianiaya, dipenjarakan, dan dibunuh. Tetapi penganiayaan itu tidak berdaya menyurutkan iman mereka. Sebaliknya, semakin mengobarkan semangat mereka untuk memberitakan Injil Kristus. Meskipun mereka terpaksa terpencar ke berbagai tempat, namun dimanapun kaki mereka berpijak, di sana Injil terus diberitakan. Nah, Saulus, dia mendengar bahwa di Damsyik telah banyak orang yang menjadi Kristen. Hati sang penganiaya itu menjadi panas. Ia menghadap imam besar dan Saulus meminta surat kuasa dari penguasa untuk dibawanya kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Dengan surat itu, ia diberi kuasa untuk menangkap orang-orang Kristen dan membawa mereka ke Yerusalem untuk diadili dan dihukum. Saulus memiliki surat kuasa, tetapi ia tetap tidak berkuasa. Walaupun dia memiliki surat kuasa dari manusia, tetapi dia tidak berdaya. Dalam perjalanan dekat Damsyik, yaitu pada waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilinginya. Itu saudara bisa baca di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-6. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus menjawab, siapakah engkau? Kata suara itu, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Saudara bisa baca dalam Kisah Rasul 22 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Nah, pada saat itulah Saulus hanya bisa rebah di tanah tanpa daya. Walaupun dia memegang surat kuasa yang diberikan oleh majelis-majelis Yahudi untuk menganiaya, bahkan membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saulus tidak berdaya, saudara. Rencana Saulus pergi ke Damsyik adalah untuk menganiaya dan menangkap orang-orang percaya. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan justru membawanya untuk mengenal dia. Dan Saulus kemudian bertelut di hadapannya. Saudara, sang penganiaya tak berdaya menghancurkan gereja. Sebab Tuhan Yesuslah kepala gereja. Saulus menganiaya gereja, tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya yang dianiaya. Nah, semakin kuat gereja dianiaya, semakin nyata kuasa Tuhan di dalamnya. Amin. Sebab semakin dianiaya, umat Tuhan semakin dekat dan bersandar kepada Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan dirinya dan kuasanya, sang penganiaya hanya dapat rebah di tanah dengan tidak berdaya, tidak berkuasa, walaupun dia memiliki surat kuasa. Nah, saudara, perjumpaan dengan Kristus di jalan menuju Damsyik
membawa Saulus ke suatu perubahan besar pada dirinya. Sejak saat itu, melalui suatu proses pembentukan oleh Tuhan, akhirnya Saulus benar-benar diubahkan. Saulus yang tadinya si penganiaya orang-orang Kristen berubah menjadi Paulus, sang pemberita Injil Kristus. Paulus menjadi seorang hamba Tuhan yang setia. Ia dengan segenap hatinya melayani Tuhan, yakni memberitakan Injil, menasihati, dan mengajar tiap-tiap orang dalam segala hikmat. Tujuannya jelas, yaitu apa? Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada Kristus. Ia tidak gampang kecewa dan tidak mudah lelah. Ia juga tidak lekas berpuas diri. Ia terus berusaha dan bergumul dengan sekuat tenaga sesuai dengan kuasa Allah yang bekerja dengan kuat di dalam dirinya. Ia mengarahkan pandangannya pada tujuan yang Allah kehendaki dan berusaha untuk mencapainya. Ia juga menasihati umat Allah agar melayani dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, Paulus setia sampai akhir di dalam melayani Tuhan dan memberitakan Injil Kristus. Hal ini nampak jelas dalam suratnya kepada Timotius yang kedua, yang ditulis pada masa tuanya. Ia menasihati Timotius untuk siap sedia memberitakan firman Allah, baik atau tidak baik waktunya. Saudara bisa lihat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang kedua. Dia juga berpesan supaya Timotius menguasai diri dalam segala hal, sabar dalam penderitaan, serta setia melakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan menunaikan tugas pelayanannya. Itu pada ayat 5 di 2 Timotius pasalnya yang keempat. Nah, dalam kesempatan itu Paulus mengatakan kepada Timotius di ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Dia berkata begini, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudara bisa lihat dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Paulus tahu bahwa orang-orang yang setia sampai akhir tidak akan dikecewakan oleh Tuhan Yesus. Paulus menuliskan seperti yang kita bisa baca di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, kini dan di sini saatnya bagi kita untuk introspeksi diri. Apakah kita sudah melayani Tuhan dengan setia? Apakah kita sudah setia mempertahankan iman kita? Siapkah kita untuk setia sampai akhir? Saudara, saya telah membuktikan hal itu 4 tahun 6 bulan berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso. Saya harus
menjalani di penjara. Tapi paling tidak membuktikan kepada diri saya bahwa saya setia. Karena itu mari kita berdoa supaya kita tetap setia sampai akhir. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami diingatkan untuk setia sampai akhir. Apapun yang kami hadapi, kesulitan, masalah, tantangan, kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami, Tuhan tidak meninggalkan kami. Berkati kami semua, sahabat Galilea, dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.